Jadi harus perlu ada orang yang memiliki sikap ketenangan untuk mereda situasi itu. Kalau dalam keluarga semua api semua, menyala itu. Pace-mace kakak adik dorang semua, anak-anak muda dorang, umat Paroki Katedral Tiga Raja Timika, saya mau kasih tahu kamu orang, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Paroki Katedral Tiga Raja. Sip? Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Putra Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pengalaman membuktikan bahwa setelah usai atau selesai sebuah kegiatan,
pesta kah, pesta pernikahan kah, syukuran kah, atau kedukaan kah misalnya. Sebagai tuan rumah, tuan pesta atau tuan acara pasti setelah itu akan selalu sibuk untuk beres-beres. Kesibukan itu tentu tujuannya untuk menata kembali barang-barang yang dipakai ke tempat asalnya, posisi yang semula, membersihkan sampah, menyapu rumah, dan lain-lain. Capek, pasti capek, karena ini baru selesai kegiatan misalnya. Tetapi setelah itu kita akan merasa lega, merasa ringan. Rasanya seperti beban itu berkurang dari pundak kita. Tapi setelah itu biasanya kita perlu beristirahat sejenak, rehat, perlu waktu untuk mengambil tenaga kembali supaya bisa beraktivitas kembali seperti semula. Saudara-saudari terkasih, begitu juga dalam kisah Injil yang kita dengar hari ini. Setelah minggu yang lalu, Yesus dengan para murid sibuk untuk memberi banyak orang makan, 5.000 orang. Dan Yesus sibuk untuk menyembuhkan banyak orang yang sakit. Dan hari ini, Injil hari ini bercerita tentang Yesus mengambil waktu, mengambil tempat yang sepi untuk berdoa, untuk mengambil kekuatannya kembali sebelum beraktivitas seperti semula. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang terjadi ketika Yesus berpisah dengan para murid? Yesus mengambil waktu dan tempat untuk menyendiri, menyepi, dan para murid pun demikian. Tapi angin sakal terjadi, gelombang dan badai. Para murid sendiri ketakutan, mereka panik. Lalu Yesus dalam peristiwa atau pengalaman seperti itu, Yesus hadir ketika mereka sedang takut, panik. Yesus hadir dengan segala kemuliaannya. Ia berjalan di atas air di tengah gelombang dan badai itu. Para murid tentu mengira, dan Petrus yang kita dengar dalam Injil hari ini, ia mengira bahwa Yesus itu adalah hantu, dan para murid berpikir yang sama. Itu hantu. Karena takut, panik, was-was. Kita masuk dalam ilustrasi pengalaman hidup kita. Ketika sebuah keluarga berada dalam situasi ketidaktenangan, situasi keluarga yang hiruk pikuk, bertengkar tiap hari, caci maki satu sama lain. Bapak bisa mengatakan ibu hantu, ibu mengatakan kepada bapak setan. Situasi itu pasti karena tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian dalam keluarga itu. Orang tua bisa mengatakan anak-anak hantu karena situasi itu tidak memiliki ketenangan. Pengalaman para murid hari ini sama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sikap ketenangan yang menjadi sikap Yesus dalam menghadapi angin sakal itu, ketika para murid mengira dia adalah hantu, Yesus datang menyapa mereka. Tenanglah, tenang, ini saya, bukan hantu. Ketika keluarga dalam situasi ketidakketenangan itu,
perlu ada figur atau salah satu orang yang harus menjadi penenang dalam situasi itu. Kalau semua panik, takut, tidak tenang, pasti. Coba bayangkan dalam sebuah perahu. Saya kemarin sebelum ke katedral, saya tugas di Agimuga, sering naik turun pakai perahu. Kalau dalam perahu itu motorisnya sudah panik, takut, apalagi penumpang. Jadi motoris harus berani supaya penumpang tidak panik, tidak takut. Saya itu kalau motoris panik, sudah saya mati dalam perahu itu. Tidak tahu berenang lagi. Motoris dia panik sendiri lagi. Kita penumpang mau kemana? Nah itu. Jadi harus perlu ada orang yang memiliki sikap ketenangan untuk mereda situasi itu. Kalau dalam keluarga semua api semua menyala itu, harus perlu sikap ketenangan. Ketenangan merupakan sikap yang baik ketika kita menghadapi sebuah masalah atau tantangan. Melihat Yesus yang sedang berjalan di atas air, Petrus yang sedang takut itu, dan akhirnya ia jatuh dalam air karena ketidakfokusannya kepada Allah. Dia masih trauma dengan situasi angin gelombang tadi. Dia sudah berjalan di atas air untuk bertemu dengan Yesus, tetapi karena pengalaman traumanya itu, akhirnya dia jatuh dalam air dan ia meminta tolong. Yesus datang menolongnya. Kita pun demikian. Kalau kita sudah berusaha untuk menemukan Tuhan, tetapi karena pengalaman kita masih terbawa-bawa pengalaman trauma itu, masalah dan tantangan kita muncul lagi, kita tidak akan berkembang. Orang berkembang maju ke depan harus sedikit demi sedikit melupakan masa lalunya, supaya ia berpikir ke masa depan. Petrus jatuh karena pikiran, hati dan imannya tidak terarah kepada Yesus, maka ia jatuh ke dalam air. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sikap keraguan-raguan terhadap kuasa Tuhan justru akan membuat kita selalu dikelilingi oleh rasa takut dan kita tidak memiliki harapan hidup untuk ke depan. Padahal kita harus tahu bahwa mengandalkan Yesus, pasti Dia akan menolong kita pada waktu yang pas, mengulurkan tangannya kepada kita di saat kita berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, bantu kami, tolong kami. Yesus akan menolong kita, merangkul kita di setiap kita ada masalah. Dan saudara-saudariku terkasih, mari kita belajar dari sabda Tuhan hari ini. Tuhan tidak ditemukan dalam situasi angin ribut, angin sakal. Dalam bacaan pertama, Nabi Elia keluar untuk bertemu dengan Tuhan. Angin ribut, angin sakal, Elia tidak menemukan Tuhan. Situasi gempa besar, Elia tidak menemukan Tuhan. Situasi api yang besar, Elia tidak menemukan Tuhan. Tuhan ditemukan lewat angin sepoi-sepoi basah. Disitulah Elia menemukan Tuhan. Mari kita belajar dari sabda-sabda Tuhan hari ini. Amin.